Oke, jadi kali ini kita buat konten vlog untuk perjalanan ke kota Sukabumi karena ada yang undang internal kelas. Jadi dia itu ingin mempelajari tentang men's Korean hairstyle and down perm ya. Kita siap-siap dulu sebelum berangkat dan alat-alat sudah dipersiapkan. Sana pakai mobil pribadi ya. Yuk kita lihat keseruannya di perjalanan sampai tujuan. Oke, gas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk kita lihat barang-barangnya. Oke, nah ini peralatan yang mau dibawa ya. Selalu ditemani dengan JRL, ada koper, ada jaket, dan segala macam peralatan ada di koper sini ya. Yuk kita lihat atau kita berangkat ya. Nantikan keseruan di jalanan. Kita baru nyampe Kabupaten Bandung, ini di Nagreg. Jadi istirahat dulu, makan dulu, karena perjalanan masih jauh, sekitar 4 jam lagi. Ini bersama istri saya ya, jadi kemana-mana dia selalu ikut. Oke, keseruannya kita lihat nanti untuk acaranya buat hari besok ya. Oke brother, baru nyampe di kota Sukabumi karena sempat semalam di hotel nggak buat video karena lelah. Perjalanan 11 jam karena macet ya, karena hari weekend juga. Jadi sekarang lanjut ke tempat, mau internal kelasnya itu di tempat kopi ya, karena di barbernya nggak dipakai, karena ditutup semua total barbernya, jadi di tempat lain. Yuk kita lihat keseruan untuk di tempat internal kelasnya atau tempat kopinya, bahas apa aja tentang men's Korean hairstyle. Jangan lupa saksikan terus di video-video ini. Oke guys, baru nyampe di tempatnya, ini di Masion Kopi, kota Sukabumi. Jadi kita briefing dulu bersama ownernya yang punya sebelum ke internal kelas. Jadi buat kalian jangan lupa kalau orang Sukabumi bisa mampir langsung ke Masion Coffee ya. Oke guys, di sini kita mulai kelasnya. Sebelum kita mulai kelasnya, dibuka dulu sama owner Twin Barbershop yang mengadakan atau mengundang saya untuk internal kelas tentang men's Korean hairstyle. Sini dia minta kepada pekerjanya untuk memperhatikan atau mempelajari dan mengosongkan gelasnya yang dia punya ilmu sebelum mengikuti internal kelas ini ya. Jadi di sini waktunya itu sampai tengah malam karena dia mintanya untuk 1 hari. Seharusnya maksimalnya itu 3 hari dan minimalnya itu 2 hari ya. Tapi di sini dibuat 1 hari. Dan untuk prosesnya itu saya itu hampir 12 jam, dari mulai jam 10 sampai jam 11 malam ya. Karena yang lamanya itu sesi praktek ya atau hands on. Nah, di sini kita memperkenalkan diri sebelum mulai teorinya ya, brother. Jadi dia belum tahu latar belakangnya saya itu seperti apa. Makanya saya kasih tahu nama lengkap, asal kota, umur. Intinya memperkenalkan dulu biar dia tahu bahwa nama saya atau menyebut nama saya itu biar dia ingat ya. Karena terutama perkenalan itu nomor 1 ya. Di sini saya runding bersama ownernya apa saja yang kita pelajari tentang men's Korean hairstyle. Yang di lapangan sering dilakukan adalah perm ya. Nah, perm itu ada berbagai macam, yaitu down perm, hot perm, rod lip,
cool prem, dan smooth and shape. Nah, ada beberapa macam di situ, semuanya dipelajari ya. Saya mengajarkan pakemnya dulu atau dasarnya terlebih dahulu ya, karena harus dasarnya yang kita ketahui, dan untuk kedepannya itu improvisasi si tukang cukur atau si barbernya tersebut ya. Dan di sini saya salut kepada si ownernya, karena ownernya peduli dengan kualitas ya untuk pelanggannya dan jenjang karir si barbernya, karena owner seperti ini sangat jarang sekali dimiliki oleh owner-owner lain ya. Nah, di sini kita mulai untuk materi ya. Apa yang saya bahas itu semuanya saya bahas, dan tidak ada yang tidak dibahas, dan tidak hanya mempelajari tentang perm, tapi cara memotong Korean style itu seperti apa. Nah, di sini mulai mengasih materi tentang men's Korean hairstyle ya, yang mana di sini pada belum tahu apa itu tentang perm dan teknik apa yang kita kasih. Saya perlahan di sini menjelaskan tentang materinya. Jadi di sini tidak bisa langsung ke praktek karena harus ada materinya ya, brother. Jadi dari sini tidak mengajarkan tentang perm juga, dan bagaimana cara memotong Korean style ya, karena Korean style itu identik tidak tipis untuk di bagian belakang. Dan di sini kita mengajarkan tentang roto atau mengencangkan rotonya ya, karena masih belum tahu ini rotonya beda dengan yang biasanya, karena ini manual pakai karet ya. Yang biasanya itu sudah ada karetnya, tapi ini karetnya misah ya. Tapi rekomen banget yang ini karena dia itu kencang ya. Jadi saya pakainya roto yang seperti ini, roto yang manual, brother. Nah, di sini pelan-pelan mengajarkan, karena lumayan juga ribet dan susah ya. Kan kelihatan pada bingung bagaimana cara mengencangkan rotonya. Nah, dan lanjut di sini sesi praktek ya. Di sini saya memotong untuk berbentuk square untuk di bagian atasnya, karena masih belum tahu bentuk square itu apa, bentuk triangular itu apa, dan bentuk round itu seperti apa ya. Sini saya mengajarkan tentang hitungan atau numerik yang sering dibilang dengan akademi barber ya. Terusnya ini kelas minimalnya 2 hari, maksimalnya 3 hari, tapi saya buat 1 hari karena ownernya minta 1 hari ya. Mungkin pekerjaan di barbernya sangat sibuk, jadi minta 1 hari, tapi sampai jam 11 malam, pokoknya 13 jam lah, dari pagi sampai malam. Nah, lanjut kita sini untuk memotong bagian samping ya. Sini menggunakan clipper seperti biasa dari CRL ya. Lanjut skisor freehand, saya sering sebut itu skisor freehand, gunanya untuk mengambil rambut-rambut yang masih keluar, yang helai per helai ya, brother, karena pakai kuat itu tidak semuanya bisa memotong, jadi detailnya pakai skisor freehand. Nah, lanjut kita bagian samping itu di down perm atau menurunkan rambut yang cigrat. Nah, di sini sampai si modelnya itu bau ya, karena obatnya itu benar-benar kurang enak banget. Jadi kita pakai masker untuk si kakaknya yang dibuat model. Nah, di sini lanjut mengajarkan roto ya, cara menggulung roto bagaimana. Sini satu-satu dipelajari atau satu-satu tukang cukur mencoba ya, untuk menyusun roto tersebut ya. Nah, di sini hasil gulungan atau menyimpan roto ya. Sini buat koma hair. Nah, setelah itu kita uap, bisa dibilang ini klimajon ya. Tapi ini bukan klimajon, ini hanya topi uap. Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana sih menguapnya, nah itu pakai air dryer di
semprot. Nah seperti ini ya brother, karena di video-video orang itu tidak dilihatkan si hair dryernya tersebut. Nah di sini saya buka ini pakai hair dryer ya, bukan pakai apa-apa lagi karena ini manual. Ini tunggu 25 menit, seharusnya 45 menit, tapi kalau pakai pemanas itu 25 menit ya. Dan ini hasil bekas frame untuk di bagian depan, dan ini untuk di bagian samping di buat down frame ya. Nah sekarang lanjut sesi praktek tukang cukurnya. Di sini bisa dibilang hands on ya, jadi satu persatu praktek, tapi ini 2/2 ya, jadi dua orang karena kalau disemuakan itu kurang efektif. Jadi saya minta dua orang ya, biar enak menjelaskannya. Yang satu hands on, yang dua hands on maksudnya, yang lainnya itu memperhatikan yang lagi hands on. Nah di sini saya kasih materi-materi lagi sedikit demi sedikit untuk pengambilan, ada in sheet dan out sheet, yang mana pasti dia belum mengerti apa itu in sheet, apa itu out sheet ya. Jadi memotong itu tidak hanya selalu menggunakan feeling ya, tapi menggunakan teknik juga. Nah ini hasil from bekas si yang belajarnya atau si tukang cukurnya ya, karena ini sesi sudah selesai, ini jam 11 malaman ya. Dan ini hasil pembagian sertifikat ya, karena sertifikat itu penting bahwa dia pernah belajar di saya pribadi ya, jadi saya harus mengasih sertifikat tentang Men's Korean and Gunpun. Oke brother, terima kasih yang selalu nonton video-video ini, dan jangan lupa klik, comment, and subscribe.